Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Habel Cam. Halo Bengkulu, Cam Koha. Ngomong-ngomong, ada bahasan apa nih hari ini? Oke, ini kita mau ngebahas tentang kebijakan dari Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung nih. Karena sayang banget nih kalau kebijakan ini sampai dilewatkan oleh kawan pajak. Oh, soal kebijakan penghapusan pengurangan sanksi administrasi ya? Iya. Hah? Emangnya ada? Coba dong jelasin apa sih kebijakan itu? Intinya, Kanwil DJP Bengkulu Lampung tahun ini punya kebijakan khusus loh soal penghapusan sanksi administrasi, di mana jika wajib pajak membayar pokok pajaknya, maka sanksinya dijamin akan dihapus. Bisa 100%, 75%, atau 50%, tergantung dengan skema yang diikuti. Hah, serius nih? Jadi sanksinya itu bisa dipotong sampai 100%. Biasanya nggak ada jaminan gitu kan ya? Iya, bener banget kan biasanya kalau kawan pajak nih atau wajib pajak itu mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi meskipun sudah bayar pokok pajaknya, itu belum tentu bisa dikabulkan permohonannya. Nah, kalau sekarang ada jaminannya. Tapi tentu aja nih jaminan ini ada syarat dan ketentuannya. Kan namanya juga lagi Iya. kebijakan ini ya, pengurangan, jadi pasti ada kebijakannya. Oke, coba dong dijelasin Kak, syarat dan ketentuannya itu apa aja sih? Supaya kawan pajak ini juga bisa tahu gitu. Nah, sebelum kita masuk ke syarat dan ketentuannya, kawan pajak harus tahu dulu nih yang namanya sanksi administrasi pajak itu seperti apa. Jadi gini, ketika wajib pajak atau kawan pajak melakukan kewajiban perpajakannya, nah di situ kadang-kadang kita suka lupa atau lalai ya. Ternyata terlambat lapor pajak, terlambat bayar pajak. Nah, ini bisa dikenakan sanksi. Sanksi terlambat bayar pajak, sanksi terlambat lapor pajak. Itu bisa berupa bunga, bisa berupa denda, bisa berupa kenaikan, macam-macam ya. Dan untuk penagihannya sendiri itu akan diterbitkan melalui yang namanya STP atau SKP. STP adalah surat tagihan pajak. Jadi ketika denda terlambat lapor, denda terlambat bayar, itu akan ditagih menggunakan STP. Sedangkan SKP, surat ketetapan pajak, adalah ketika wajib pajak belum bayar pajaknya, ternyata diperiksa nih. Nah, oleh pemeriksa, hasil akhirnya produk hukumnya adalah SKP. Ada pokoknya, ada sanksinya. Pokok yang belum dibayar plus sanksi. Oh, jadi intinya sanksi yang bisa dihapuskan itu adalah sanksi yang ada di STP dan SKP ya. Iya, bener banget. Lebih tepatnya SKPKB dan SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Bedanya kalau SKPKB itu adalah ketetapan pertama. Kalau SKPKBT itu adalah ketetapan kedua dan seterusnya. Dan di sini yang dimaksud dengan SKPKB termasuk juga SKPKB PBB. Tapi kawan pajak harus ingat, SKPKB PBB ini, PBB yang dimaksud itu bukan PBB rumah, tapi PBB di sektor perhutanan, pertambangan, Kehutanan. kehutanan, dan lainnya. Contohnya kayak perikanan. Oh, oke oke. Jadi SKPKB, SKPKBT, STP semuanya bisa diikutkan ya. Dan juga semua jenis pajak maupun PPH, PPN, PBB semua bisa ikut ya. Benar Kak Hilman. Jadi semuanya bisa ikut kecuali untuk denda pasal 7. Jadi STP denda pasal 7 itu tidak bisa. Oke, nah tadi kan dibilang ya pengurangannya itu bisa sebesar 50%, 75%, dan 100%. Itu skemanya seperti apa? Nah, kalau ini tergantung jenis sanksinya dulu nih. Kalau mau gampang, ini kita bagi dua aja, yaitu STP dan SKP. Kalau STP itu jaminannya sudah pasti dikurangkan sebesar 50%. Kalau SKP itu bisa jadi 75% atau 100% pengurangannya. Benar, kalau SKP itu kita harus lihat tahun terbitnya kapan nih. Kalau SKP-nya jadul, 2021 ke belakang terbitnya, maka dia bisa mendapatkan pengurangan sebesar 75%. Tapi untuk SKP yang terbit di tahun 2022, maka pengurangannya itu bisa 100%. Oke, jadi yang dilihat itu tahun terbit ya, tahun terbit dari SKP-nya bukan tahun pajaknya.
Iya, bener banget. Oke, contoh seperti ini ya. Misalkan WP diperiksa nih tahun pajaknya 2018. Nah, diperiksanya itu tahun 2022 dan terbit SKP di tahun 2022. Nah, itu sanksinya bisa dikurangkan sebesar 100%. Iya, Benar betul. nggak sih? Seperti itu contohnya, betul banget. Oke, oke, oke. Terus kalau misalkan atas SKPKB nih, itu udah terlanjur diajukan keberatan, itu bagaimana? Kalau sudah terlanjur diajukan keberatan, sebetulnya masih bisa mengikuti kebijakan ini ya, sepanjang keberatannya dicabut. Jadi permohonan keberatan dicabut, nanti sanksinya bisa dihapus 100%. Sepanjang Oh, gitu. SK-nya belum keluar ya. Oh, oke, oke. Jadi kalau misalkan ada lagi nih, kita sudah mengajukan pembatalan SKP yang tidak benar, itu gimana? Sama kasusnya seperti saat mengajukan keberatan tadi, tetap bisa sepanjang dicabut. Jadi syaratnya dia SK belum keluar dan nanti permohonan tadi dicabut dulu. Bisa diikutin kebijakan ini dan akan dikenakan pengurangan sanksi sebesar 100%. Oh gitu. Berarti enak banget ya ini kawan pajak. Kita harus bisa mengikuti kebijakan ini nih kalau bisa nih. Nah, tapi ada kasus menarik nih Kak. Coba deh, gimana kalau wajib pajak nih ya, eh, mau ikut kebijakan ini, tapi sebelumnya sudah pernah nih ngajuin pengurangan atau penghapusan atas sanksinya, tapi sebelum kebijakan ini berlaku, gimana tuh, bisa ikut nggak kira-kira? Tetap bisa kan kalau seperti itu? Bener banget, itu tetap bisa ikut. Yang penting nanti wajib pajak membayar pokok pajaknya, maka tetap bisa ikut untuk kebijakan ini. Tapi jangan lupa, kawan pajak harus koordinasi juga sama kantor pajak terdaftar, karena nanti kantor pajak yang akan menyampaikan ke Kanwil DJP Bengkulu Lampung. Ngomong-ngomong kebijakan ini nih dimulainya kapan Kak? Kebijakan ini dimulainya di bulan Agustus ya. Jadi tenang aja ya kalau misalkan sudah terlanjur mengajukan seperti tadi ya contohnya, sebelum bulan Agustus sudah pernah mengajukan permohonan penghapusan sanksi. Tetap bisa mengikuti kebijakan ini. Syaratnya asal pokoknya sudah dibayar. Bahkan ketika SK penghapusan sanksi yang pertama itu sudah keluar, itu bisa diajukan sekali lagi karena permohonan penghapusan sanksi itu bisa diajukan 2 kali. Gitu. Oh, bukannya setahu saya ya, kalau misalkan kita mau mengajukan untuk kedua kalinya itu ada jangka waktunya ya. Kalau nggak salah itu 3 bulan. Nah, kalau misalkan kita ada kawan pajak yang sudah terlanjur lewat dari 3 bulan, itu bagaimana Kak? Nah, itu tetap bisa mengajukan karena kan kita sekarang masih dalam keadaan kahar ya Kak ya. Jadi selama kondisi kahar ini masih belum dicabut, nah itu yang yang jangka waktu 3 bulan itu ditiadakan dulu. Selama kondisinya belum dicabut ya, kondisi kaharnya. Wah, artinya aman ya. Kalau misalkan yang pertama dulu itu ditolak, kita bisa mengajukan ulang ya, gitu. Asal kita bayar pokoknya, nanti bisa dikurangkan sanksinya, seperti itu ya. Benar. Jadi asal bayar pokok, sanksinya bisa dikurangkan 100% atau 75%. Tergantung tahun terbitnya tadi ketetapannya tahun berapa. SKP 2021 ya dapatnya 75%, SKP 2022 itu ya dapatnya 100%. Nah, tapi kalau kayak gitu ada kasus menarik lagi nih. Gimana kalau wajib pajak dia sedang dalam pemeriksaan nih, SKP belum terbit, kira-kira bisa nggak ikut kebijakan ini? Oke, kalau saya tebak nih, bisa. Pasti bisa deh. Iya, bener banget. Jadi tetap bisa ikut. Nah, asalkan wajib pajaknya mau nih bayar pokok pajaknya dulu, nanti sanksinya bisa dikurangkan sampai dengan 100%. Caranya gimana itu Kak Anjar? Nah, jadi kalau misalnya SKP-nya terbitnya tahun ini, jadi kawan pajak bisa langsung bayar aja pokoknya, nanti tinggal ikut kebijakannya. Kalau misalnya SKP-nya terbit tahun depan, nah kan pas pembahasan akhir pemeriksaan itu kan ada tuh udah ketahuan ya angka pokoknya berapa. Nah, nanti kawan pajak tinggal bayar aja pokoknya berapa, tetap bisa ikut untuk yang kebijakan penghapusan sanksi ini. Intinya harus dibayar pokoknya di tahun 2022 ya. Iya, betul. Meskipun bisa aja SKP-nya nanti terbitnya belakangan di 2023. Jadi untuk pembayarannya sendiri paling lambat itu tanggal 31 Desember 2022. Nah, untuk ikut kebijakan ini paling lambat ikut kebijakannya sampai dengan 31 Maret 2023. Jadi caranya gimana Kak Anjar?
Nah, jadi kalau SKP-nya terbit di tahun ini, kawan pajak tinggal bayar aja, pokoknya nanti bisa ikut kebijakannya. Tapi kalau SKP-nya terbit tahun depan, nah kan pas pembahasan akhir kita udah bisa tahu tuh pokok pajaknya berapa. Tinggal dibayar aja pokok pajaknya sesuai dengan angka di pembahasan akhir, dan itu paling lambat dibayarnya tanggal 31 Desember 2022. Nah, untuk kebijakan ini sendiri, kawan pajak bisa ikutnya paling lambat sampai dengan 31 Maret 2023. Oke, jadi intinya harus dibayar dulu di tahun ini ya, pokoknya sesuai dengan pembahasan akhir. Untuk pengajuan permohonannya itu dikasih perpanjangan ya sampai dengan 31 Maret 2023. Nah, kalau ternyata nih pada saat SKP-nya terbit, ternyata pokoknya lebih besar dibanding dengan nilai pembahasan akhir. Nah, itu kawan pajak tinggal bayar aja tuh kurangnya berapa. Nah, karena SKP ini juga harus paling lambat diterbitkannya pada tanggal 31 Januari 2023. Artinya kawan pajak kalau misalkan mau ikut kebijakan ini, dia harus koordinasi dulu ya, lebih baik ya ke pemeriksanya pada saat pembahasan akhir itu. Jadi ketahuan ya, nilai yang akan dibayarkan itu sebesar berapa. Benar, jadi pokoknya bisa kita bayar dan harus dipastikan juga SKP-nya terbit di 31 Januari paling lambat gitu. Kalau bisa kita simpulkan, yang pertama kalau mau ikut cukup bayar pokok pajaknya saja, nanti sanksinya akan bisa dihapus 100%, 75% atau 50% tergantung skemanya tadi. Yang kedua, ini bisa diajukan atas SKPKBT, SKPKB atau STP dan untuk jenis pajak apapun kecuali untuk STP denda pasal 7 ya karena terlambat lapor. Yang ketiga, bayarnya nanti paling lambat akhir tahun 2022 ini ya. Jadi 31 Desember 2022 boleh dicicil. Yang penting 31 Desember selesai. Nanti untuk pengajuannya dikasih perpanjangan waktu sampai dengan 31 Maret 2023. Yang keempat, untuk STP nih, mau terbitnya jadul, mau 2021 ke belakang, mau terbitnya tahun ini, semuanya bisa mendapatkan pengurangan sebesar 50% asal sisanya 50% dibayar gitu ya. Jadi setengah dibayar, setengah dihapus. Oke, ada lagi yang kelima, untuk SKP itu kalau terbitnya tahun 2022, sanksinya bisa dikurangkan sebesar 100%, nanti tinggal bayar pokoknya aja. Kalau untuk SKP yang terbit 2021 atau sebelumnya, itu untuk pokoknya tetap harus dibayar, nanti sanksinya hanya dibayar sebesar 25% aja, karena 75%-nya bisa diikutkan untuk pengurangan sanksi. Yang keenam, kalau sedang dalam proses keberatan atau pengajuan permohonan penghapusan atas SKP yang tidak benar, itu bisa dapat 100% asalkan permohonannya dicabut dan pokoknya dibayar. Terakhir, kalau kawan pajak sedang dalam proses pemeriksaan dan SKP-nya belum terbit, tetap bisa dapat pengurangan sanksi sebesar 100% asalkan membayar pokok pajak sesuai dengan pembahasan akhir di 2022 dan SKP-nya diterbitkan paling lambat 31 Januari 2023. Oke, itu udah lengkap banget tadi ya kesimpulannya ya. Jadi kawan pajak, tunggu apa lagi nih? Kalau misalkan kawan pajak punya tunggakan, itu bisa banget ikut program kebijakan ini gitu. Jadi tinggal kita bayar pokok pajaknya, sanksinya akan dikurangkan sebesar 50%, 75%, dan 100%. Tapi sesuai skemanya, seperti itu.